Bab 241 Golden Dragon Dreadclaw. Meskipun dia telah menyatu dengan tulang jiwa, jika ditanya apakah dia bisa merasakan perubahan yang jelas, jawabannya adalah tidak datar. Lengan kanannya biasa-biasa saja. Bukan sekilas dari fusi sebelumnya yang terlihat. Ini, Su Xiaoyan berkata. Apakah tulang jiwa itu palsu? Gu Yue menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Bahkan jika ini adalah platform kenaikan roh. Menciptakan Das Gold Dreadclaw Bear yang kuat selama 100 tahun membutuhkan tulang jiwa yang nyata. Ini seperti bagaimana makhluk jiwa biasa membutuhkan energi roh untuk dibuat. Tidak mungkin itu palsu. Tapi, tanpa sadar, Tang Wulin mengubah tangannya menjadi cakar naga emas. Anggota tubuhnya pertama kali mandi dalam semburan cahaya. Saat cakarnya muncul, lengannya membengkak dengan kekuatan. Namun, baik itu maupun sisiknya tidak tampak berbeda. Mereka masih memakai emas berkilau. Sangat mengecewakan. Mungkin garis keturunanmu melebihi kekuatan tulang jiwa. Gu Yue bertujuan tanpa daya. Ya, pasti ada perbedaan. Tidak mungkin tidak ada yang berubah. Senyum pahit merayap di bibir Tang Wulin. Hanya surga yang tahu. Ketika dia berbicara, dia melambaikan cakar, mendesak kekuatan jiwa ke dalamnya. Selama sepersekian detik, dia merasakan sensasi yang aneh. Cakarnya bergetar dan cahaya emas gelap menyelimuti ujung jarinya. Meskipun itu hanya berlangsung sekejap, dia menyadari apa itu. Wow, kalian berdua, menjauhlah dariku. Tang Wulin mundur beberapa langkah ke belakang sebelum menuangkan kekuatan jiwa ke dalam cakarnya. Atas panggilannya, sisiknya taat, berkelip-kelip seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Ujung jari-jarinya mendapatkan kembali pendaran emas gelap mereka. Meskipun pingsan, keberadaan mereka tidak dapat disangkal. Perasaan aneh mengalir dalam dirinya. Detak jantungnya melonjak, darahnya. Satu tim kuda yang berlari deras di nadinya. Tujuannya, tangan kanannya. Sensasi seperti itu luar biasa. Luar biasa. Dan dia mengacungkan cakarnya dari refleks. 5 garis cahaya emas gelap melayang di udara. Tiba-tiba, sepertiga dari kekuatan jiwanya menghilang. Darahnya praktis mendidih sekarang. Kali ini, apa yang terjadi sejernih kristal. Gu Yue dan Su Xiaoyan tidak ketinggalan bagaimana cakar emas gelap, yang panjangnya mencapai 1 meter, muncul di udara tipis setelah satu tebasan. Mereka hanya mengambil bentuk sesaat. Aku tahu itu tidak ada artinya. Bagaimana perasaanmu? Tanya Gu Yue. Kata-katanya hampir saling menyandung dari kesibukan mereka. Syok menghantam Tang Wulin seperti sambaran petir saat dia memeriksa tangannya. Matanya melebar dan bibir sedikit terbuka. Rasanya seperti kekuatan jiwa melompat keluar dari tubuhku. Seperti itu memperluas jangkauan serangan cakar saya. Tapi itu menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Saya sudah turun sepertiga. Itu bahkan lebih menuntut daripada menggunakan cakar naga emasku secara teratur. Di tengah diskusi mereka, geraman bergema di udara ketika sosok batu giok memuncak keluar dari semak-semak. Itu adalah binatang seperti kadal setinggi 4 meter ramping. Jika bukan karena tubuhnya yang bercahaya, itu akan disamarkan. Tengkorak kadal itu sangat besar dan mulutnya memamerkan barisan gigi bergerigi tajam. Tanduk seperti gigi gergaji duduk di atas kepalanya. Naga merangkak adalah spesies naga darat dengan jumlah darah drakonik yang lemah mengalir di nadinya. Mereka memiliki temperamen yang keras, ditambah dengan tubuh ramping yang kuat. Binatang buas ini memanfaatkan medan untuk menyergap mangsanya. Dibandingkan dengan Das Gold Dreadclaw Bear, Crawling Dragon tidak ada artinya. Namun, itu berada di level yang sama dengan singa iblis yang membara. Wulin, ini kesempatan sempurna bagi Anda untuk mengujinya, kata Gu Yue. Light bersatu di tangan Su Xiaoyan, membentuk tongkatnya. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan meneriakkan. Bintang-bintang di surga yang bersinar selamanya tenang. Berikan aku kekuatan, Starwell saya. Seolah-olah hujan meteor terjadi. Ekor mereka membuntuti sepanjang cakrawala. Masing-masing berakhir dalam secercah debu bintang. Tanpa disadari, waktu telah berlalu dan itu sudah malam. Ketika Crawling Dragon merasakan sabit mesin penuai di lehernya, sudah terlambat. Itu tertusuk oleh cahaya bintang. Tubuhnya terikat oleh belenggu yang terbuat dari cahaya.
Tidak peduli sekeras apapun ia berusaha. Itu tidak bisa bergerak 1 inci pun. Ini adalah varian pertama skill jiwa Su Xiaoyan. Starwell Suckless. Benar-benar sinkron. Tang Wulin melesat maju seperti roket. Sementara kekuatan jiwa melonjak dalam tubuhnya. Dia tidak mengindahkan. Menjejalkan semuanya ke cakarnya. Lalu dia berhenti hanya 1 meter pendek dari naga merangkak dan mengacungkan cakarnya. Di bawah kekuatan tirani dari aura drakonik Tang Wulin, naga merangkak hampir melepaskan kandung kemihnya. Sepersekian detik kemudian, kilatan 5 lampu emas gelap berkedip-kedip di udara. Itu sama sekali tidak menggerakkan angin. Bahkan, 5 titik pancaran mengiris binatang buas seperti pisau melalui mentega. Sebelum seseorang bisa berkedip, naga merangkak menyebar menjadi massa energi roh. Su Xiaoyan ternganga melihat pemandangan itu. Kekuatan yang menakutkan. Hanya saja, Tang Wulin memiliki sentimen yang sama. Produk fusi itu jelas lebih unggul dari cakar naga emasnya. Meskipun yang terakhir itu tangguh, ia menderita dari kurangnya jangkauan. Agar itu menjadi efektif, ia perlu bertarung dalam jarak dekat. Itu semua di belakangnya setelah menyatu dengan tulang jiwa. Tidak hanya jangkauan serangannya meningkat, kekuatannya tidak dikorbankan. Ya, ini adalah bilah emas gelap. Tetapi di bawah pemeriksaan yang cermat, dia memperhatikan bahwa mereka ditutupi dalam skala kecil. Mutasi telah terjadi. Tidak ada yang bisa membandingkan bentuk ini dengan yang asli. Apa yang membuat Tang Wulin sangat gembira, bagaimanapun, adalah bahwa ia menemukan jarak serangan berkaitan dengan jumlah kekuatan jiwa yang dikonsumsi. Menuangkan 2/3 dari kapasitasnya setara dengan peningkatan 1,5 meter untuk jangkauan serangannya. Bagian terbaiknya adalah Golden Dragon Dreadclaw akan tumbuh dalam kekuatan bersama dengan budidayanya sendiri. Mungkin di masa depan, serangannya akan merentang sejauh Das Gold Dreadclaw Bear. Memang, Tang Wulin telah memutuskan untuk menamai produk fusi Golden Dragon Dreadclaw. Meski begitu, kekuatannya datang dengan biaya yang curam. Dia hanya bisa menggunakannya 2 atau 3 kali per pertempuran sebelum kehabisan kekuatan jiwa. Dan itu bahkan tidak pada kekuatan penuhnya. Selamat. Jangkauan seranganmu telah meningkat. Gu Yue tersenyum ketika dia mendekatinya. Namun, senyum tidak ada di bibir Tang Wulin. Ayo pergi. Kita harus bergegas dan memeriksa Xie. Menamparkan tombol di bagian belakang tangan mereka pada saat yang sama. Ketiganya menghilang dalam sekejap cahaya. Namun, tidak lama setelah kepergian mereka, sepasang mata hijau giok meledak jauh di dalam hutan. Aura mengerikan menelan seluruh area di sekitarnya. Setelah keluar dari kotak logam dan menjernihkan kepalanya, Tang Wulin melesat keluar dari ruangan. Setelah melihat Xie, meringkuk dalam selimut dan bergerak-gerak seperti orang gila, Tang Wulin menghela napas lega. Xie dalam kondisi yang buruk. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Wajahnya yang pucat basah oleh keringat. Wu Zhangkong duduk di sampingnya. Dia mengedarkan kekuatan jiwa ke dalam tubuhnya dengan metode surga misterius untuk menstabilkan kondisinya. Selama dia sadar kembali, semuanya akan baik-baik saja. Setelah banyak petualangan di platform kenaikan roh, mereka tahu ketidakharmonisan di tubuhnya menghilang sejenak. Tang Wulin mendorong dekat ke Xie sambil tersenyum. Bagus, kamu baik-baik saja. Saya khawatir Anda tidak akan bisa menanganinya. Xie memutar matanya. Bagaimana aku, baik-baik saja. Apakah kamu tidak melihat saya gemetar? Jadi, apakah Anda membunuhnya? Tang Wulin mengangguk. Ya, aku membalaskan dendammu. Xie berhasil tertawa. Bagus kalau begitu. Kami akhirnya menyingkirkan benda terkutuk itu. Sekarang saya tidak akan dihantui oleh itu lagi. Anda bukan orang yang membunuhnya. Sela Su Xiaoyan saat dia dan Gu Yue tiba. Xie berkata, kamu selalu bertengkar denganku. Tidak bisakah kamu bersikap baik padaku bahkan untuk sesaat setelah melihat betapa aku menderita? Su Xiaoyan terkikik. Jika kami membiarkanmu menjadi sombong sekarang, lalu siapa yang tahu betapa sombongnya kau akan bertindak di masa depan? Xie berkata. Jadi kalian tidak menyeberang dan melihatnya. Untuk itu, Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Kami takut sesuatu terjadi padamu.
Jadi kami bergegas keluar. Oh benar. Kita punya tulang jiwa tangan kanan Das Gold Dreadclaw Bear, dia terus menceritakan peristiwa yang terjadi. Bab 242 lulus ujian. Wu Zhangkong tidak menonton itu terjadi meskipun telah ditampilkan di layar. Karena ia sibuk dengan kondisi Xie Xie. Xie Xie ternganga. Itu mungkin. Tulang jiwa. Anda punya tulang jiwa. Wu Lin. Anda dapat membayar saya kembali dengan itu. Gu Yue merajut alisnya. Sekarang kamu mencoba untuk merebutnya. Xie Xie mendengus. Apakah itu tidak baik? Baiklah. Baiklah. Maka kamu bisa memalsukan baju perang untukku. Wu Lin. Tang Wu Lin tersenyum kecut. Baik. Awalnya terkejut oleh Xie Xie. Gu Yue mulai tersenyum sesaat kemudian. Sebagai kawan, mereka akan saling membantu membuat baju perang mereka. Mereka tidak akan memilih profesi yang berbeda. Wu Zhangkong mengawasi mereka dengan tegas. Kalian semua sudah lulus ujian akhir. Dengan berakhirnya ujian, semester pertama dari kelas 4 disimpulkan. Namun, perjalanan mereka baru saja dimulai. Karena bab selanjutnya dari kisah mereka akan segera membawa mereka ke surga impian mereka. Di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh unsur kegelapan, sebuah lingkaran ungu menyala, mendorong kembali sebagian dari atmosfer yang menindas. Tuhanku, kata suara berat dengan hormat. Pemiliknya berlutut. Terlepas dari penampilan manusianya, ia memiliki aura yang menakutkan seperti jurang maut. Sosok mungil muncul. Pemandangan untuk mata yang sakit di tengah-tengah kesuraman yang berat. Dia memiliki rambut perak yang mengalir ke lantai. Dan kedua matanya yang ungu tampak menembus kegelapan. Apa kemajuannya? Sebuah suara lembut terdengar. Seolah-olah dari seorang gadis muda. Kami sudah sepenuhnya mengintegrasikan diri kami. Dan mengumpulkan informasi dari semua pihak. Silakan lihat. Sosok hitam itu berkata dengan lembut. Dalam kilatan menyilaukan. Cakar perak mencengkeram kepala sosok itu. Getaran intens mengalir di sekujur tubuhnya untuk sesaat sebelum secara bertahap mereda menjadi sedikit bergetar. Di kereta berkecepatan tinggi menuju Shrek City dari Issea City. Di kursi kelas 2 yang paling biasa. Keempat siswa dari kelas 0 penuh semangat. Ini adalah perjalanan pertama mereka ke tempat yang begitu jauh. Selain itu, perjalanan ini terikat untuk selamanya mengubah nasib mereka. Kedua gadis itu duduk di satu sisi sementara Tang Wu Lin, Xie Xie, dan Wu Zhangkong duduk di sisi lain. Dipisahkan oleh lorong tengah. Xie Xie dan Su Xiaoyan berkicau berisik dari waktu ke waktu sementara Gu Yue memandang keluar jendela dengan tenang. Visi Tang Wu Lin juga diarahkan keluar. Tetapi matanya tidak fokus. Dia punya banyak hal untuk direnungkan. Wu Zhangkong bersandar di kursinya. Matanya terpejam. Dia tertidur lelap. Saat dia menatap keluar jendela tanpa sadar. Tang Wu Lin mengingat peringatan yang diterima dari gurunya yang lain sebelum keberangkatannya. Wu Lin, semoga sukses di perjalananmu ke Akademi Shrek. Namun, Anda tidak dapat mengabaikan praktik pandai besi Anda. Anda harus memalsukan setiap hari. Dalam 3 tahun terakhir ini, Anda telah membuat kemajuan yang mengejutkan bahkan dengan standar saya. Saya yakin bahwa sekali Anda mendapatkan cincin ketiga Anda, spirit refinement secara alami akan mengikuti. Jelas berapa banyak Mu Chen, seorang santo pandai besi, menyetujui Tang Wu Lin baginya untuk mengucapkan pujian seperti itu. Setelah pulih dari luka-lukanya 3 tahun sebelumnya, Tang Wu Lin dengan cepat menjadi mampu untuk memperbaiki mutu kelas 1. Dan mulai melakukannya untuk logam apapun yang bisa dia dapatkan. Dia telah menyelesaikan ribuan tugas pemurnian kelas 1 yang tak terhitung jumlahnya. Spirit refinement biasanya akan dicoba setelah pandai besi mencapai tingkat keberhasilan 30% untuk 1000 kilang kelas 1. Bahkan, beberapa pandai besi bahkan akan mencobanya sementara hanya memiliki tingkat keberhasilan 10% untuk 1000 kilang kelas 1. Sementara itu, Tang Wu Lin telah mencapai tingkat kesuksesan yang terjamin. Sebagai perbandingan, Mu Chen hanya memiliki tingkat keberhasilan 50% ketika pertama kali dia mencoba spirit refinement. Sementara situasi Tang Wu Lin berasal dari kultivasinya yang rendah. Dengan bakatnya yang besar untuk menempa, ia dengan cepat mengasah keterampilannya ke tingkat yang ia bisa fokus untuk berkultivasi.
Namun disiplinnya tidak pernah goyah saat ia terus menempa dengan rajin sambil juga meminta bimbingan dari Mu Chen pada setiap detail tentang 1000 kilang kelas 1. Tousan Refinements miliknya diasah melampaui kesempurnaan sekarang. Selama 3 tahun terakhir, dia telah mengukir di dalam hatinya setiap kekhasan dan properti dari segudang logam. Bahkan Mu Chen menemukan standar seperti itu terlalu keras untuk memaksakan pada siapapun. Dia sulit sekali menemukan kesalahan sedikit pun pada muridnya yang berbakat ini. Mu Chen tidak menghalangi Tang Wulin untuk pergi ke kota Shrek untuk mengikuti ujian masuk Shrek. Jika dia berhasil lulus, dia tidak hanya akan tumbuh menjadi master jiwa yang kuat di masa depan. Dia juga akan menjadi master armor tempur. Kekuatan jiwa dan pandai besi saling melengkapi. Mu Chen dengan tulus berharap muridnya mencapai ketinggian setinggi mungkin. Ya, guru. Tang Wulin berjanji dengan hormat. Mu Chen berkata, jika Anda lulus ujian Shrek, telepon saya dan saya akan membuat pengaturan untuk studi pandai besi Anda. Dipahami. Nada bicara Tang Wulin semakin menghormat. Tanpa bimbingan Mu Chen yang cermat, Tang Wulin tidak akan pernah bisa mendapatkan semua logam yang ia hasilkan dari pasar. Mu Chen telah memberinya banyak logam langka yang diproduksi dalam jumlah kecil. Hanya Master Craftsman yang memiliki peringkat pandai besi dan di atasnya memiliki akses ke mereka demi spirit refinement. Meskipun begitu, Mu Chen telah memberinya logam yang tak terhitung jumlahnya dan mengajarinya semua karakteristik mereka satu persatu. Hanya dengan cara ini Tang Wulin dapat mencapai tingkat keberhasilan 100% untuk pemurnian 1000 tingkat pertama. Tang Wulin menyadari hal itu dan berusaha membalas budi semampunya. Dia selalu menempa bersama dengan Musi dan membimbingnya bersama dengan ritme sendiri. Membantu keterampilannya untuk maju dengan pesat dalam 3 tahun terakhir. Dia berusia 17 tahun sekarang. Dan pandai besi peringkat keempat. Bagi publik, dia adalah jenius pandai besi nomor 1 di Issea City. Mu Chen menggosok kepala Tang Wulin. Berhati-hatilah. Bahkan jika kamu tidak lulus ujian masuk, kamu bisa kembali dan aku akan memikirkan cara untuk membuatmu masuk akademi yang bagus. Terima kasih, guru. Tang Wulin memeluk Mu Chen dengan mata berkaca-kaca. Jika dia lulus ujian, maka siapa yang tahu kapan waktu berikutnya dia akan kembali. Pikiran berpisah dengan Mu Chen mengharukan. Mu Chen terkekeh. Anak bodoh. Untuk apa kamu menangis? Dengan teknologi jiwa hari ini, tidak bisakah Anda mengunjungi kapan saja Anda mau? Baiklah. Pergi mengucapkan selamat tinggal kepada saudari murid senior Anda sekarang. Dia sudah depresi sejak dia tahu kamu pergi. Musi bahkan tidak datang ke asosiasi pandai besi dalam beberapa hari terakhir. Dia mulai mengabaikannya ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi untuk mengikuti ujian masuk Shrek. Dia menolak semua panggilannya. Dan dia tidak dapat memasuki asrama perempuan. Begitu dia kembali ke akademi, Tang Wulin memutar nomor. Big Sis Sixin. Apakah kakak perempuan murid senior saya ada di sana? Tanya Tang Wulin. Dia di sini. Ayo. Jawab Ouyang Zixin. Bab 243 Laki-laki dan laki-laki. Setelah jogging bersama selama 3 tahun terakhir, Tang Wulin dan Ouyang Zixin telah menjadi teman baik. Dia sekarang berada di departemen lanjutan. Dan meskipun tidak seterkenal Musi, setelah lulus dia akan masuk ke sekolah tingkat yang lebih tinggi tanpa kemenangan. Menurut Musi, Ouyang Zixin adalah perancang Misha berbakat dan darah baru utama yang banyak akademi tingkat lanjut harapkan untuk dilakukan. Karena tidak berani berjalan melalui pintu depan asrama putri, Tang Wulin menyelinap masuk melalui belakang. Tanpa ada yang terlihat, dia memanjat tembok dengan blue silver grace-nya ke jendela lantai 3. Jendela terbuka lebar, siap untuk Tang Wulin masuk. Itu mengarah ke kamar kecil. Untungnya, itu jarang ditempati sepanjang hari. Ouyang Zixin menunggunya. Melihat Tang Wulin mendarat dengan keanggunan seekor kucing, dia tidak bisa menahan tawa. Oh kamu. Anda menjadi lebih baik dan lebih baik dalam hal ini. Jangan terlalu banyak berselingkuh saat kamu dewasa. Tang Wulin memerah ke akar rambutnya dan bergegas berkata, Kakak Zixin, jangan menggodaku seperti itu. Bagaimana saudara perempuan murid senior saya? Ouyang Zixin berkata. Dia telah menghadapi harimau beberapa hari terakhir. Dia sangat muram. Omong-omong,
Anda pergi begitu tiba-tiba. Saya tidak pernah menyangka bocah itu pada saat itu akan mengikuti ujian masuk Shrek begitu cepat. Ketika mereka pertama kali bertemu, Tang Wulin tidak lebih dari seorang bocah lelaki. Tapi sekarang, tingginya sama. Shrek Academy adalah negeri impian bagi semua guru jiwa. Dia tahu dia tidak memiliki kesempatan. Tetapi ketika dia melihat adik laki-laki yang dia jogging setiap hari bersiap untuk mengikuti ujian masuk, frustrasi mengganggu hatinya. Jika dia diterima, maka jarak di antara mereka akan melebar. Tang Wulin tersenyum. Apel di pipinya berwarna merah muda yang lezat. Belum pasti apakah aku akan lulus. Jika tidak, saya akan kembali ke sini. Senyum tersungging di sudut mulut Ouyang Zixin. Aku percaya padamu. Dan begitu juga saudari murid seniormu. Kenapa lagi dia begitu tertekan? Tang Wulin tertegun. Dia tidak pernah mempertimbangkan ini. Ayo pergi. Aku akan membawamu. Ouyang Zixin mengambil mantel dari samping dan meletakkannya di atas tubuhnya. Tang Wulin memerah pada kedekatan mereka ketika dia meletakkannya di atasnya. Wewangiannya membuatnya semakin merah. Bagi populasi siswa secara umum, kelas 0 telah lama menghilang ke latar belakang. Dengan penampakan siswa-siswanya yang langka seperti melihat unicorn. Namun, itu tidak menghentikan rutinitas pagi keduanya. Mungkin apa yang dikatakan Xie dulu benar. Di dalam hati setiap pria adalah seorang saudara perempuan yang cukup senior. Sejak mereka bertemu, Tang Wulin menanti untuk melihatnya. Dia cantik dan lembut, selalu merawatnya seperti kakak perempuan. Namun, keduanya jarang makan bersama. Jika ada satu hal yang tidak bisa dia tangani, itu adalah perut tanpa dasar Tang Wulin. Karena kepulangannya tidak pasti. Dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Musi dan Ouyang Zixin pada malam keberangkatannya. Big Sis Zixin, apakah kamu masih akan jogging setiap hari? Tanya Tang Wulin sambil menyesuaikan topinya. Ouyang Zixin terkejut. Bulu mata berkibar saat matanya melebar sedikit. Aku akan. Saya tidak punya pilihan selain berlari sendirian. Setelah hening sejenak, Tang Wulin memutuskan sendiri. Kak Zixin, aku menyukaimu. Jeda. Dia lengah dengan pengakuan mendadaknya. Tapi senyum manis segera mekar di bibirnya. Dasar bocah bodoh. Kakak juga menyukaimu. Tang Wulin tidak menjelaskan sendiri. Dia tahu bahwa suka dan miliknya berbeda. Tetapi berusaha sekuat tenaga. Dia tidak tahu caranya. Begitu mereka tiba di sebuah pintu, dia menusukkan jarinya ke arahnya. Berbisik ke telinganya. Masuk. Dia di dalam. Jangan katakan padanya bahwa akulah yang membawamu ke sini. Saya akan pergi sekarang. MN. Terima kasih, Kak Zixin. Tang Wulin mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ketika Ouyang Zixin menyaksikannya dari dekat, emosi melanda dirinya seperti badai. Gemetar. Membingungkan. Dia menyukai Tang Wulin. Dia lucu, tampan, dan berbakat. Siapa yang tidak memiliki titik lemah baginya? Meskipun Tang Wulin tidak pernah membual padanya. Fakta bahwa dia berada di kelas 0 berbicara untuk dirinya sendiri. Dia telah mendengar dari Su Xiaoyu betapa menakjubkannya kelas 0 dan bagaimana Tang Wulin. Tang Wulin kecil yang manis. Sebenarnya adalah kapten tim. Sayang sekali dia masih sangat muda. Saya tidak bisa menyukai anak laki-laki yang jauh lebih muda dari saya. Anak perempuan menjadi dewasa lebih awal daripada anak laki-laki. Tidak mungkin dia tidak mengerti artinya dalam pengakuan Tang Wulin. Meski begitu, dia hanya bisa berpura-pura bodoh. Jika tidak, itu mungkin memengaruhi persahabatan mereka. Kamu pasti akan menemukan seorang gadis yang cocok untukmu di masa depan. Kalau saja saya 4 atau 5 tahun lebih muda, maka mungkin saya akan menyambar Anda. Saya berharap yang terbaik di jalan Anda. Tanpa pamit, Ouyang Zixin berbalik dan pergi. Berpura-pura air mata berkilau di pipinya yang halus hanyalah isapan jempol dari mimpi. Di dalam ruangan, Musi berdiri di dekat jendela. Mengintip melalui kaca bening dengan tangan di sakunya. Dia tinggi untuk seorang gadis. Bahkan jika Tang Wulin memiliki lonjakan pertumbuhan sekarang, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Zixin, Musi bertanya datar. Tang Wulin berhenti di tempat. Memanggil dengan nada lembut. Kakak murid senior.
Musi berputar. Dia terpana melihat dia. Tetapi mengubah wajahnya menjadi topeng ketidakpedulian. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak pergi ke Shrek Academy? Bukankah seharusnya kamu bersiap? Bagaimana kamu bisa menyelinap ke asrama gadis itu? Saya pergi saja. Akan buruk jika Anda ditemukan. Aku juga tidak ingin melihatmu, kata Musi dengan dingin. Tang Wulin memaksakan senyum. Meskipun mungkin lebih akurat menyebutnya meringis. Kakak murid senior, saya benar-benar pergi. Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan pernah melupakan akar pandai besi saya. Jika saya tidak lulus, maka saya akan kembali. Dan bahkan jika saya berhasil, saya tidak akan malas melakukan pandai besi. Saya akan datang mengunjungi Anda dan guru kapanpun saya bisa. Musi tidak memotongnya lagi. Sebagai gantinya, dia menelannya dengan tatapannya. Matanya penuh dan gemetar dengan emosi yang tidak diketahui. Tang Wulin terus berbicara di bawah tatapannya. Saudari murid senior, terima kasih telah menjagaku beberapa tahun terakhir ini. Aku akan pergi sekarang. Dia membungkuk padanya sebelum berbalik untuk meninggalkan kamarnya. Langkah kaki tertinggal di belakangnya. Setelah menutup pintu dengan lembut, dia terkejut menemukan lorong itu kosong. Ouyang Zixin sudah pergi. Dia menghela napas lega. Pandangan kakak murid senior sangat berat. Ketika kehadirannya tidak lagi bertahan. Tatapan dingin Musi mencair. Berubah menjadi air mata. Bocah itu. Dia benar-benar pergi. Sejak awal, Tang Wulin adalah anak laki-laki dalam pikiran Ouyang Zixin. Tetapi bagi Musi, itu berbeda. Baginya, dia adalah seorang pria muda. Perubahan dalam persepsi ini terjadi 3 tahun lalu ketika Tang Wulin membimbingnya bersama dengan ritme penempaannya selama turnamen Sky Sea Alliance. Hanya setelah pengalaman itulah bakatnya berkembang. Mengangkatnya ke tingkat kejeniusan tingkat pertama. Itu tidak meninggalkan kesan mendalam pada dirinya di awal. Namun seiring berjalannya waktu dan dia merenungkan pikirannya, dia merasa seolah-olah dia telah dilindungi dan diberkati olehnya. Meskipun jauh lebih tua darinya, dia merasa nyaman di hadapannya. Sejak itu, seolah-olah belenggu yang merenggut punggungnya patah. Musi membuat kemajuan cepat dalam penempaannya dengan Tang Wulin. Dia sekarang pandai besi peringkat keempat. Dia mampu melakukan pemurnian ribuan tingkat pertama. Menurut perkiraan asli Mu Chen, kemajuan seperti itu seharusnya membawanya 5 tahun. Sejak dia kecil, Mu Chen telah memukul kepalanya bentuk kerendahan hati. Dia berbakat, tapi selalu ada yang lebih cemerlang darinya. Namun, saat dia mengasah keahliannya bersama Tang Wulin, ayahnya mulai memberinya lebih banyak bimbingan. Dia memberi saya semua ini. Tapi sekarang dia pergi. Dia berangkat ke kota Shrek. Pada hari dia tahu, dia mendekati ayahnya sambil menangis, memohon padanya untuk membuat Tang Wulin tinggal. Mu Chen menjawabnya, Tang Wulin bukan milik di kolam kecil ini. Masa depannya adalah di antara lautan bintang. Bab 244 Keberangkatan. Musi tidak tahu mengapa dia begitu patah hati saat dia menangis sepanjang malam. Hanya di pagi hari kebenaran itu meresap. Dia tidak bisa membiarkannya pergi dan ingin tinggal di sisinya. Namun, pada akhirnya, dia masih pergi. Bahkan jika dia lebih muda dari Ouyang Zixin, tidak ada yang menyembunyikan usianya. Dia juga berusia 18 tahun. Dari jarak usia 4 tahun mereka ditakdirkan untuk berjalan di 2 jalur yang berbeda. Ketika dia memasuki akademi lanjutan, dia masih akan bekerja melalui studi akademi menengahnya. Dia lebih berbakat daripada dia. Masa depannya tidak terbatas seperti alam semesta yang terus berkembang. Mungkin dia harus pasrah untuk bepergian di jalur yang sejajar dengannya. Begitu dekat tetapi tidak pernah berpotongan. Emosinya dalam kekacauan ketika ingatan 3 tahun terakhir mereka bersama-sama melintas di benaknya. Nasib tidak akan berubah untuk keinginan satu orang. Dan kepergiannya tidak bisa dihindari. Wulin, apa yang ada di pikiranmu? Apa yang sedang kau pikirkan? Xie menyenggol Tang Wulin. Kekhasan pada alisnya. Tang Wulin tersentak keluar dari kebodohannya dan tersenyum. Tidak apa. Aku hanya akan merindukan Issea City. Dengan itu, rahang Xie terjatuh. Kamu
Bukankah kamu sombong? Tang Wulin tertawa terbahak-bahak. Bagaimana? Xie tampak seperti menelan lemon. Bukankah kamu hanya menyiratkan bahwa kita pasti akan lulus? Jika itu bukan yang Anda maksud, lalu mengapa Anda merindukan Issea City? Tang Wulin mengerutkan bibirnya. Celupan ke alisnya menjadi sangat penting. Kau terlalu memikirkannya. Meskipun dia menolak tuduhan temannya, pada kenyataannya, terkubur dalam penjahat terdalam dan terlemah dalam hatinya. Dia memang merasakan hal ini. Akan lama sebelum dia kembali ke Issea City. Ada banyak hal yang perlu dia lakukan di kota Shrek. Seperti mencari jejak orang tuanya. Sebelum kepergiannya, dia pernah bertemu dengan Mang Tian. Mang Tian telah diyakinkan bahwa orang tuanya telah pergi ke kota besar. Karena kota Shrek adalah kota terbesar di benua itu, kemungkinan mereka ada di sana. Dia telah menerima pesan dari orang tuanya setelah retret mereka. Menyatakan dia akan memiliki kualifikasi untuk mencari mereka begitu dia menjadi pandai besi peringkat kelima. Namun, dalam 3 tahun sejak dia meninggalkan kota Glorybound, dia belum menerima satu pun panggilan dari mereka. Tang Wulin tidak tahan memikirkan orang tuanya. Setiap kali dia bangun dari meditasi, pikirannya akan mengembara ke arah itu dan belati menusuk hatinya. Ibu, ayah, di mana kamu? Dia telah matang banyak dalam serangkaian tahun kesepian ini. Tekadnya telah menajam seperti pisau. Mang Tian tidak mengatakan apa-apa. Tetapi terbukti ada sesuatu yang terjadi. Tidak ada berita adalah kabar baik. Sampai tidak. Jika orang tuanya baik-baik saja, maka tidak ada alasan untuk tidak meneleponnya. Paling tidak, mereka seharusnya bisa menghubungi Mang Tian. Tang Wulin tidak berusaha begitu keras dalam berkultivasi semata-mata demi mimpinya menjadi Master Armor Tempur. Tidak. Dia menginginkan kekuatan yang diperlukan untuk menemukan orang tuanya dan melindungi mereka. Di waktu luangnya, ia telah mengunjungi rumahnya sebelumnya. Namun, itu telah menjadi kulit kosong dari apa yang dia ingat. Tidak ada apapun di sana. Tidak ada barang-barang pribadi orang tuanya. Tidak ada yang menunjukkan bahwa benda itu tidak ditinggalkan dan dibuang seperti sampah. Dan keempat dinding kosong itu terasa seolah-olah sedang mendekatinya. Tapi dia sudah berkunjung lagi. Kali ini sedikit lebih dari setahun yang lalu. Dan dia menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah dinding berlapis ganda bersembunyi di kamar orang tuanya. Di dalamnya ada lencana yang tampak aneh dengan simbol yang bahkan lebih aneh. Dan Tang Wulin selama hidupnya tidak bisa mencari tahu apa itu. Dia segera menyadari pentingnya lencana itu. Dengan itu menjadi satu-satunya petunjuk bagi teka-teki keberadaan orang tuanya. Ia melindunginya di lingkaran penyimpanannya. Ketika kereta jiwa melaju, kereta menjadi bermandikan bisikan sampai hanya derit roda bisa didengar. Untuk siswa muda kelas 0, kursi kelas 2 sedikit sempit. Tapi itu memberi mereka rasa petualangan. Di luar jendela, pemandangan melintas. Suara napas dalam gerbong mantap saat penumpang tertidur satu persatu. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Dihembuskan. Mengambil napas dalam-dalam lagi. Sebuah perjalanan dilakukan selangkah demi selangkah dan nasi dimakan oleh sesendok. Saya hanya perlu terus bekerja menuju tujuan saya. Dalam perjalanan ke kota Shrek ini, hal pertama dalam rencana perjalanan adalah menemukan Azure Vein Fin yang berumur ribuan tahun. Dia telah menyiapkan 3 item roh lainnya dan tulang jiwa Das Gold Dreadclaw Bear telah memperkuat tubuhnya. Dia siap untuk memecahkan segel kedua sekarang. Begitu dia mencapai ini, kekuatannya akan melambung ke ketinggian baru. Peluangnya untuk lulus ujian masuk Shrek akan meroket. Menurut penjadwalan Wu Zhangkong, mereka akan tiba 1 minggu lebih awal. Memberi Tang Wulin waktu yang cukup untuk menemukan Azure Vein Fin yang berumur 1000 tahun. Membuka segel dan mengikuti ujian Shrek. Harapannya untuk kejutan segel kedua terus tumbuh ketika waktu semakin dekat. Dibandingkan dengan Heaven Door City, Shrek City sedikit lebih dekat dengan Issea City. Kereta melambat ketika mendekati tujuan mereka. Kemudian, sebuah pengumuman terdengar. Para tamu dan pelancong yang terkasih, kami telah tiba di kota terhebat di benua Douluo, kota Shrek. Akar kota Shrek memperpanjang puluhan ribu tahun dan merupakan pusat budaya. Akademi Shrek yang legendaris didirikan di sini, serta markas Spirit Pagoda. Sebagai kota nomor 1 di federasi,
Kota Shrek memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang luar biasa. Semuanya. Silakan lihat keluar jendela kiri. Menara di kejauhan adalah markas Spirit Pagoda. Keempat siswa kelas 0 membalik untuk mengintip. Benar saja. Sebuah menara megah menembus langit. Karena begitu jauh, hanya bagian atas tengah yang terlihat. Semua 8 sisi berkilau dengan kemegahan perak. Perlahan-lahan merayap ke awan. Puncaknya tak terlihat. Markas Spirit Pagoda adalah bangunan tertinggi di benua itu. Semua orang, termasuk Tang Wulin, tahu ini. Faktanya, Federasi memiliki peraturan yang melarang bangunan dengan ketinggian yang lebih tinggi sebagai bentuk penghormatan. Jika Tang Sekte adalah organisasi yang paling misterius, dan Akademi Shrek yang paling terkenal, maka yang paling kuat tidak diragukan lagi adalah Pagoda Roh. Dengan teknologi roh-roh buatan mereka, Pagoda Roh mampu mengumpulkan segerombolan peneliti, penguasa jiwa yang kuat, dan mengumpulkan kekayaan yang setara dengan milik suatu bangsa. Pengaruhnya tidak bisa dipungkiri di federasi. Di Parlemen Federasi, 7 dari 108 kursi diambil oleh Spirit Pagoda. Ini bahkan tidak menjelaskan anggota parlemen di bawah pengaruh mereka. Shrek City benar-benar melampaui dunia biasa. Sejumlah bangunan menarik mengelilingi menara. Baik bangunan kuno maupun modern berdiri berdampingan. Pemandangan yang aneh. Itu berbeda dari udara kuno kota Dodo dan aroma logam segar Issea City. Kota Shrek terasa seperti panci besar yang meleleh. Batas-batasnya melampaui apa yang bisa dilihat mata. Setelah memasuki kota, kereta melaju selama 1 jam lagi sebelum berhenti. Sepanjang hidupnya, Tang Wulin tidak pernah melihat stasiun kereta yang lebih besar dari ini. Itu setidaknya 5 kali lebih besar dari Heaven Door City dan Issea City. Atap kubah besar melayang di atas mereka, ditandai dengan arsitektur sederhana. Patung-patung berserakan di seluruh stasiun untuk membuat para pelancong kagum. Guru Wu, kita akan pergi kemana dulu? Langsung ke Akademi Shrek. Xie bertanya dengan penuh semangat. Bahkan jika dia berasal dari keluarga kaya, itu tidak berarti apa-apa. Dia tidak bisa mengendalikan kegembiraannya setelah menginjakkan kaki di kota legenda ini. Bab 245 Kota Shrek yang legendaris. Meskipun Wu Zhangkong mengenakan topeng es yang biasa, matanya tampak berkedip dengan emosi yang bertentangan. Ayo cari penginapan dulu. Kata mewah tidak ada dalam kamus penginapan yang dipilih Wu Zhangkong. Hanya menemukan satu yang dekat stasiun dan memesan 3 kamar. Penginapan memancarkan nuansa antik dengan arsitekturnya yang sederhana dan eksterior dari batu dan kayu yang berbintik-bintik. Dan interiornya rapi dan rapi. Meskipun fasilitasnya sederhana, setiap kamar memiliki 1 tempat tidur, 2 lemari samping tempat tidur, lemari pakaian, meja, dan kursi. Hanya 2 orang yang bisa masuk ke kamar kecil sekaligus. Dan itu saja. Itu memiliki 4 dinding putih dan jendela dengan pemandangan stasiun kereta. Wu Zhangkong memiliki kamar untuk dirinya sendiri sementara para siswa dibagi berdasarkan jenis kelamin menjadi 2 kamar lainnya. Wu Zhangkong ingin mendapatkan kamar 3 orang. Tetapi penginapan ini hanya memiliki kamar 2 orang. Kalau tidak, mereka hanya akan membutuhkan 2 kamar. Sangat nyaman. Xie menerkam di atas ranjang begitu mereka memasuki ruangan dan merentangkan anggota tubuhnya. Tang Wulin, di sisi lain, pergi ke jendela untuk melihat lingkungan baru mereka. Wulin, mengapa menurutmu Guru Wu begitu pelit dengan kamar? Dia seharusnya mendapat gaji yang bagus dari akademi. Dan dia bahkan seorang master armor tempur. Anda seharusnya melihat betapa luar biasanya itu. Dia harus kaya karena dia membuat perlengkapan perangnya. Tang Wulin tertawa. Guru Wu tidak peduli dengan hal-hal duniawi seperti itu. Kamu sekarang, Anda harus sedikit lebih sederhana. Kami di sini bukan untuk bersenang-senang. Xie berkata. Baik, aku akan tidur dulu. Kereta begitu sempit sehingga saya bahkan tidak bisa meregangkan kaki. Meskipun kereta nyaman, kursi kelas 2 sama sekali tidak nyaman. Napas Xie segera stabil. Tang Wulin mandi dan setelah mengenakan pakaian bersih, dia pergi ke kamar Wu Zhangkong dan menekan bel pintu. Ketika Wu Zhangkong membuka pintu dan melihatnya, dia membiarkannya diam-diam. Guru Wu,
Bisakah kita pergi sekarang? Tanya Tang Wulin. Wu Zhangkong melirik langit. Jangan cemas. Lelang diadakan pada malam hari. Jadi kami masih punya banyak waktu dan lelang kota Shrek memiliki banyak pilihan. Saya yakin kami akan dapat menemukannya. Anda harus bersabar. Oke. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Sarafnya sedikit gugup. Dia tidak pernah menganggap dirinya berbakat. Jiwa bela dirinya adalah rumput blue silver yang trashy. Dan meskipun dua cincin jiwanya berada pada level 1000 tahun, mereka masih berupa cincin jiwa rumput blue silver rumput hanya 1000 tahun. Adapun cakar naga emasnya, sementara itu kuat, itu tidak berkelanjutan. Dia percaya diri dalam keterampilan tempurnya dan hanya akan menempatkan dirinya di bawah Gu Yue. Tapi ini adalah Akademi Shrek. Jika dia ingin lulus ujian, dia harus mengambilnya setingkat. Wu Zhangkong berkata, Wulin, izinkan saya bertanya lagi. Apakah Anda yakin kekuatan Anda akan meningkat setelah Anda memiliki keempat item roh? Jika Anda tidak sepenuhnya yakin, maka saya sarankan Anda untuk tidak bertindak tergesa-gesa. Kesalahan sekecil apapun bisa berdampak negatif bagi masa depan Anda. Guru Wu, saya yakin, kata Tang Wulin tanpa ragu sedikit pun. Jiwa bela diri saya akan berkembang secara positif dan itu pasti akan menjadi sukses. Meskipun tidak dapat memberitahu Wu Zhangkong tentang segel Raja Naga Emas, Tang Wulin yakin bahwa memecahkan segel kedua dan menyerap kekuatannya akan membawa hadiah besar baginya. Wu Zhangkong mengangguk. Kalau begitu aku tidak akan mengatakan apapun. Sudah hampir malam. Kami akan berangkat sedikit. Terima kasih, Guru Wu. Tang Wulin kembali ke kamarnya dan mulai bermeditasi. Matahari segera tenggelam di bawah cakrawala. Senja menggerogoti langit. Mereka makan malam di penginapan. Meskipun tempat itu kecil, mungkin karena itu adalah penginapan di kota Shrek, makanannya secara tak terduga lezat. Pikiran Tang Wulin jelas berkeliaran bahkan saat makan malam. Hanya makan setengah dari biasanya. Tetap saja, dia makan lebih banyak daripada gabungan semua orang. Beristirahat dan bermeditasi di kamarmu. Jika Anda ingin keluar, tetap di dalam area dan selalu bawa komunikator jiwa Anda pada Anda. Wu Zhangkong memperingatkan Xie Xie, Gu Yue, dan Su Xiaoyan. Su Xiaoyan berkata, Guru Wu, kemana kamu dan Kapten pergi? Dia sudah terbiasa memanggil Tang Wulin, Kapten, sekarang. Jarang memanggilnya dengan nama. Ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan. Kami akan kembali lagi nanti. Wu Zhangkong tidak pernah repot-repot menjelaskan rencananya kepada siapapun. Dia cepat-cepat pergi dengan Tang Wulin setelah berbicara. Sebelum mengikuti Wu Zhangkong, Tang Wulin memberi isyarat kepada teman-temannya bahwa tidak ada masalah. Wu Zhangkong jelas akrab dengan kota Shrek tetapi tidak seperti waktu mereka di kota Heaven Dow. Mereka memanggil taksi alih-alih berjalan. Taksi jiwa nyaman, tetapi lebih mahal daripada angkutan umum. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menyaksikan Wu Zhangkong memilih metode transportasi yang mahal. Tetapi dia segera menyadari alasannya. Kota Shrek terlalu besar. Taksi itu lebih cepat daripada bus. Namun mereka masih butuh 40 menit untuk tiba di tujuan. Wu Zhangkong membawanya ke sebuah bangunan runcing. Seorang anggota staf menyambut mereka begitu mereka berada di dalam. Maaf. Boleh saya bertanya apakah kalian berdua ikut lelang? Bisakah Anda mengambil surat undangan Anda? Wu Zhangkong mengambil sesuatu dari sakunya dan memintasnya. Anggota staf langsung bertindak lebih hormat. Jadi, tamu terhormat kami yang telah tiba. Silakan datang ke sini. Anggota staf tidak lagi mengganggu mereka untuk surat undangan dan memimpin keduanya masuk. Tang Wulin akhirnya mengerti apa itu kemewahan sejati. Melewati pintu adalah aula yang terbuat dari kayu putih. Pola-pola emas berputar-putar di atasnya seperti bunga-bunga elegan sementara lantainya dilapisi dengan karpet merah yang memiliki sulaman emas yang membentang di bawahnya. Lampu kristal yang melapisi dinding bersinar di dinding. Cahaya yang berkilauan menarik perhatian para tamu. Tekanan yang tak terlihat membebani Tang Wulin saat dia berjalan di aula yang megah ini. Dia mengirim Wu Zhangkong pandangan sembunyi-sembunyi. Tetapi hanya disambut dengan ekspresi tenang yang tidak berbeda dari ketika mereka berada di akademi. Keduanya dibawa ke ruang mewah dan seseorang mengantarkan minuman. Beberapa saat kemudian,
Seorang wanita paruh baya berjalan masuk. Para tamu yang terhormat, selamat datang. Saya Ruoling, juru lelang-lelang Yaluo. Bolehkah saya bertanya apakah ada yang bisa saya bantu? Dia membungkuk sedikit pada Wu Zhangkong dan Tang Wulin. Bawakan aku katalogmu, kata Wu Zhangkong. Ruoling tersenyum. Dia berjalan ke sisi Wu Zhangkong dan berjongkok. Dengan kilatan gelang emasnya, layar jiwa kecil muncul di tangannya. Setelah beberapa ketukan di layar, daftar item muncul. Bolehkah aku bertanya jenis barang apa yang kamu cari? Senyumnya tidak pernah meninggalkan bibirnya ketika dia dengan sembunyi-sembunyi melirik wajah keras Wu Zhangkong dari waktu ke waktu. Bersama-sama, Wu Zhangkong dan Tang Wulin adalah sepasang pembunuh wanita yang tiada taranya. Tentu saja, dia lebih tertarik pada Wu Zhangkong yang matang dan mengingat statusnya, dia bertindak lebih ramah daripada biasanya. Dia menghargai penampilan dan status. Jika dia meninggalkan kesan yang baik padanya, maka mungkin dia bisa memajukan hubungan mereka satu langkah lagi. Aroma yang menyenangkan melekat pada Ruolin. Itu bukan parfum. Jangan sampai dia menyinggung siapapun. Senyum lembutnya tidak memiliki kepura-puraan. Menciptakan rasa keakraban. Sayangnya, kulit, sosok, maupun senyumnya tidak dapat mencairkan hati dingin Wu Zhangkong. Wu Zhangkong berkata, item roh. Ya. Ruoling dengan cepat menavigasi ke mereka. Apakah kamu memiliki item tertentu dalam pikiran? Saya dapat membantu Anda mencarinya. Ruoling menghela nafas dalam hatinya. Dia bahkan tidak melirikku. Apakah aku bahkan tidak cukup untuk memasuki matanya? 1000 tahun Azure Feinfin, kata Wu Zhangkong. Mohon tunggu sebentar. Ruoling dengan cepat memasukkan nama dan daftar itu berubah. Ada Azure Feinfines 1000 tahun bermutu tinggi, menengah, dan bermutu rendah. Masing-masing dengan harga berbeda. Harga lelang awal dan taksiran harga jual tercantum di sebelah masing-masing. Kapan itu akan dilelang? Tanya Wu Zhangkong. Mata Tang Wulin berbinar. Iya nih. Mereka memilikinya. Seperti yang diharapkan dari kota Shrek. Bersambung.